Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin pernah ada di antara kita yang pernah mengalami merasa ditegur oleh Tuhan. Tegurannya bukan dengan mungkin kilat atau petir atau mungkin suara dari langit, tetapi melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Mungkin suami, istri, anak, atau orang tua, atau saudara-saudara kita, mungkin juga tetangga. Ada kisah seorang bapak yang suatu hari ditegur istrinya, karena rupanya sehari-hari hobinya hanya duduk manis sambil nonton TV dan scrolling. Ya, dia menikmati media sosial yang ada, sementara tanaman di halamannya itu kering kerontang. Dan istrinya mengingatkan suaminya itu, menegur, cobalah kamu ikut merawat tanaman itu. Tapi rupanya suaminya mengatakan, saya ini kepala keluarga, saya bukan tukang kebun, saya bukan tukang taman, saya tidak bertanggung jawab atas semuanya itu. Lalu istrinya mengatakan, ya kalau pohon saja tidak bisa kamu urus, lalu bagaimana Tuhan percaya atau mempercayakan urusan yang lebih besar kepadamu? Bapak ini langsung terdiam dan dia merasa tersentil oleh kata-kata istrinya ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan juga menyentil kita atau menegur kita. Dan ini semua disampaikannya bukan karena dia tidak suka dengan kita, tetapi justru teguran ini untuk membangkitkan kembali semangat hidup kita. Semangat upaya-upaya pertobatan untuk menyadarkan bahwa kita terus diberi kesempatan, selalu diberi waktu, selalu diberikan ruang untuk menggunakan kesempatan, mengupayakan pertobatan dan hidup lebih bijaksana. Dalam bacaan pertama kita mendengar Musa sebagai tokoh yang luar biasa. Musa sedang menggembalakan ternak. Hidupnya tenang, mungkin tampak biasa saja, tidak ada drama-drama dalam hidupnya. Lalu tiba-tiba ada semak yang menyala, tapi semak itu tidak habis terbakar. Musa penasaran dan ia mendekati tempat itu. Lalu Tuhan memanggil dia. Ada dialog yang menarik antara Tuhan dan Musa. Kadang dalam hidup kita juga merasa mungkin baik-baik saja, semuanya mengalir dengan normal. Tapi tiba-tiba ada peristiwa yang membakar kita, entah masalah keluarga, entah karena pekerjaan, atau sakit penyakit, atau bahkan kehilangan orang yang kita cintai. Itu semua bukan kebetulan. Kadang itu merupakan semak yang menyala dalam diri kita. Dan saat Musa bertanya nama Tuhan, Tuhan menjawab, aku adalah Sang Aku. Artinya aku, Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu hadir, yang selalu hidup di dalam kehidupan manusia. Dia hadir sekarang, tidak hanya di tengah hidup kita, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam seluruh suka dan duka kita. Tuhan bukan hanya untuk masa lalu, atau ketika di akhirat nanti, tapi real dalam kehidupan kita saat ini. Dan dia sungguh rindu untuk membebaskan hidup kita dari belenggu-belenggu dosa ataupun penderitaan-penderitaan yang kita alami. Maka kita juga diingatkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, supaya kita tidak terlena dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Ia berkata, meskipun nenek moyang Israel mengalami mukjizat, dibebaskan dari Mesir, tetapi rupanya masih ada orang yang binasa karena sikap hidup mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, kita sudah dibaptis, kita mungkin juga sudah terlibat dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan sosial, dalam karya-karya karitatif, dalam pelayanan-pelayanan yang lain, tetapi mungkin hati kita masih keras, hati kita masih membatu, hati kita seperti orang yang tegar tengkuk,
ya tidak mau mengalami perubahan atau bertransformasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sudah menerima berkat begitu banyak. Kita sudah menerima kasih Tuhan, tetapi kita masih terus jauh dari pertobatan. Paulus berkata, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, ya, dia merasa mampu untuk melakukan sesuatu, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Maka Paulus di sini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan mengalami suatu kesombongan rohani. Jangan merasa sudah cukup, jangan merasa sudah aman. Saya sudah rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin ini, rajin itu. Tetapi tidak ada sesuatu yang bisa dirasakan sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mengatakan, wah hebat, kamu sudah berubah, kamu sudah lain, kamu sudah berbeda. Ya, pernah ada seorang katekumen yang menceritakan kisah hidupnya dalam keluarganya. Dia selalu dikuntit oleh orang tuanya, oleh papahnya ketika hari Minggu dia keluar rumah. Ini anak kemana? Dan rupanya anak ini memang ke gereja, selalu ke gereja. Dan akhirnya dia ikut katekumenat. Lalu di masa katekumenat, kakaknya mengatakan, masnya mengatakan, Dek, sekarang kamu kok berbeda ya? Berbeda kenapa, Mas? Kamu sekarang lebih tenang, lebih sabar, ya, kamu sudah menjadi lebih baik. Itu upaya yang sungguh nampak dan sungguh dirasakan oleh orang yang ada di dalam keluarganya. Ya, meskipun dia mendapatkan tentangan dari papahnya untuk tidak melanjutkan menjadi seorang Katolik, dia terus bertekun ya di dalam cita-citanya menjadi seorang pengikut Kristus, dan dia sungguh menjadi seorang Katolik yang baik saat ini. Saudara-saudari, pertobatan akhirnya memang harus sungguh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Pohon ara yang diceritakan dalam Injil hari ini menarik sekali. Yesus pertama-tama mengangkat dua kisah tragedi. Pertama, orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya disatukan dengan kurban persembahan, dan 18 orang yang mati karena menara yang runtuh. Dia berkata, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Lalu Yesus bercerita tentang pohon ara yang tidak berbuah. Sudah 3 tahun ditunggu tapi tetap mandul, tidak menghasilkan apa-apa. Pemilik kebun sudah mau menebang pohon ara itu. Tapi pengurus kebun anggur berkata, tunggulah 1 tahun lagi. Aku akan mencangkulnya, aku akan memberikan pupuk dan memberikan perhatian yang lebih. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Pohon ara itu bagaikan hidup kita yang selalu dianugerahi cinta oleh Tuhan, tetapi kita tidak tahu berterima kasih. Pohon ara diberi kehidupan, diberi tanah, diberi air, diberi cahaya, tapi ia tidak pernah memberi kembali. Ia hanya menikmati, tapi tidak pernah berbagi. Ia hidup tapi tidak pernah menghidupi. Ia tumbuh tapi tidak pernah berbuah. Saudara-saudara, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan berubah serta berbuah. Lalu apakah kita sudah berbuah atau kita hanya hidup begitu-begitu saja? Namun waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan juga kita sadari ada batasnya. Apakah kita menggunakan waktu yang diberikan untuk menghasilkan buah kasih, kebaikan, dan pelayanan bagi sesama? Yesus adalah sang pengurus kebun itu. Dia tidak langsung menghukum, dia memohon kepada Bapa supaya kita masih diberi kesempatan. Dan yang jelas kesempatan itu ada batasnya. Maka kalau kita boleh menggambarkan, hari ini Tuhan berkata kepada kita, aku melihat hidupmu, aku mendengarmu, aku tahu perjuanganmu, aku tahu keluh kesahmu, dan aku hadir dalam hidupmu. Tapi aku juga menunggumu, menunggu kita semua. Bertobatlah, buatlah hidupmu berarti, buatlah buah yang manis untuk sesama dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Apa buah pertobatanku selama 1 tahun ini?
Apakah aku sudah memakai waktu hidup ini untuk hal yang bermakna? Apakah aku masih keras hati seperti pohon ara yang tidak berbuah? Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah lelah menunggu kita, tapi apakah kita akan terus membuat Dia menunggu kita? Jangan tunggu sampai hidup kita ditebang karena tidak menghasilkan buah. Kesempatan emas masih ada hari ini. Mari kita menjawab panggilan Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pertobatan sejati dan buah kebaikan dalam hidup kita. Semoga masa Prapaskah ini sungguh dapat kita manfaatkan dengan baik dan kita juga akhirnya mampu menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, setia dan bertekun di dalam pencarian kita, sehingga kita sungguh menjadi pribadi yang berbuah dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati.